Night Live. Aumania, mana suaranya? Di segmen ini kita masuk segmen sebat. Ya. Selasa baca komentar. Udah gak sabar kan? Dan dalam sebat ini bintang tamu kita nanti sudah bergabung. Karena kan sebat ini soal penampilan timnas Indonesia di Piala AFF U23. Bintang tamunya ya pengamat sepak bola. Pernah jadi mentor saya soalnya. Langsung aja kita mulai, inilah sebat. Kita berikan tepuk tangan lagi. Kita berikan tepuk tangan untuk mengulur-ngulur durasi. Karena Otong nggak ada hari ini. Saya sendirian. Biasanya kan kita sebat sama Otong. Tapi sebat kali ini bersama Erwin Fitriansyah. Masuknya maju apa mundur? Maju. Oh, maju. Silakan Mas, silakan. Kirain kan sebagai pengamat sepak bola senior. Otong nggak ada nih? Nggak ada Otong. Honornya bagi 2 ya? Oh iya. Honor dia bagi 2. Otong aja nggak ada honornya. Udah, pulang aja. Kita berikan tepuk tangan untuk Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, silakan duduk Bung Erwin. Terima kasih. Waduh, apa kabar Bung Erwin? Baik, alhamdulillah Reza. Gimana melihat penampilan timnas tadi di final? Kenapa kita bisa kalah dari Vietnam? Karena lawannya cetak gol lebih banyak. Ya iyalah. Kalau kita cetak gol lebih banyak, ya kita menang. Iya. Nah, itu tahu kok nanya. Ya. Bisa aja dia ya. Saya aja bisa. Emang dari dulu nih saya kenal Mas Erwin udah lucu. Cuma waktu jadi komentator tegang banget kan. Pemirsa A oper ke B, B oper ke C. Sayang sekali pemirsa. Sampai Z. Sampai Z panjang dong. Ya. Gimana Mas Erwin? Rahasia lucunya tuh dari mana? Nggak ada, ini juga grogi sebetulnya. Dari semalam susah tidur. Kalau nggak lucu dihujat netizen, kalau lucu bahaya situ. Oh iya. Bisa gantiin saya di sini ya. Ya minimal gantiin Otong lah. Oke, kita baca komentar netizen ini. Oke. Terkait dengan penampilan timnas Indonesia ya di Piala AFF U23. Mungkin Bung Erwin mau memulai komentar yang pertama nih dari netizen, siapa namanya nih? Harus yang dari nomor 1. Harus biar urutan. Oke. Ya. Soalnya grafisnya udah diurutin nih Mas Erwin. Ya. Dimarahin orang grafis. Iya. Kalau mulai dari nomor 3, saya dibentak-bentak di sini. Jangan diundang lagi nih orang katanya. Nah, gitu. Oke, kita mulai. Nomor 1, kapan mulainya kalau kita ngomong terus? Iya. Jadi, emang kalau timnas itu begitu ya, permainannya memang. Lu baca aja. Oke, kita mulai, Bung Erwin. Nomor 1 dari Lemonade Dreams. Meskipun Garuda Muda tidak ada target juara, tapi effort mereka sampai di babak final patut diapresiasi. Nggak kayak penonton nih, apalagi tanggal tua. Effort bayar utangnya nyaris nihil. Gocap kek, ceban kek, pinjem 100 mulu. Jadi apa yang perlu kita soroti dari penampilan timnas sejauh ini? Apa yang patut kita apresiasi? Dan apa yang perlu kita soroti? Kita kritiki. Kritisi. Ini masuk segmen serius ya? Mau bercanda bebas. Di sini bebas aja. Serius dikit lah ya, serius dikit. Biar kayak orang bener. Ya dari pertandingan pertama sampai pertandingan final itu yang paling kelihatan kan penyelesaian akhir gitu, yang susah. Lawan Brunei nggak usah dihitung lah. 8-0 oke, banyak golnya. Tapi maksud saya nggak dihitung itu karena Brunei ya nggak punya sejarah bagus di kawasan ASEAN untuk sepak bola. Ya, Brunei jagonya pencak silat. Ya. Nah, pencak silat kan nggak boleh dicampur sama sepak bola. Iya dong, jangan. Kartu merah nanti. Iya. Jadi 8-0 itu bukan ukuran ketajaman. Nah, kelihatan susah untuk cetak gol ketika lawan Filipina. Menang 1-0, bunuh diri dari lawan. Lawan Malaysia, iya nonton nggak? 0-0 lawan Malaysia nggak cetak gol, ya kan? Emang tugasnya buat ya aja di sini. Iya. Lawan Thailand ketinggalan dulu bisa cetak gol Jens Raven, ya kan? Semifinal. Lawan Vietnam ya kita lihat juga akhirnya susah juga cetak gol. Meskipun sebenarnya dari penguasaan bola lebih banyak Indonesia gitu. Dari lawan Brunei sampai lawan Thailand
itu penguasaan bola nggak pernah turun dari 70%. Oke. Tapi penguasaan bola itu kan nggak terus-terusan ke depan, kadang-kadang muter-muter di tengah, ya ke belakang gitu. Nah, ketika menguasain bola tapi nggak bisa menciptakan peluang, apalagi nggak bisa cetak gol ya, akhirnya nggak bisa menang. Apa yang jadi titik lemah kita Ini terlalu tadi? serius nggak sih? Enggak. Lihat Mas Erwin aja udah lucu sebenarnya. Lihat apa orang-orang Sri Mulat juga lucu dong. Iya. Mas Erwin ini Sri Mulat banget lah pokoknya. Ya. Lihat aja dandanannya nih kan. Kece abis. Tenang. Padahal udah siap-siap dicela. Enggak. Gua puji loh di sini, tenang aja. Oke, kita lanjut komentar yang kedua ya. Dari hoppost.id. Finishing tetap masih jadi PR sih. Semoga kedepannya bisa diimprove biar tampil lebih siap dan lebih ciamik pas kualifikasi Piala Asia nanti. Au. Nah, kenapa nih soal finishing ini masih jadi PR? Finishing jadi PR. Ini nyambung komentarnya nih ya. Ya. Biar nanti di Piala Asia jadi lebih oke. Jadi sebenarnya tim ini kan bukan cuma dipersiapkan untuk Piala AFF U23. Karena mereka ini akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 nanti bulan September. Indonesia jadi tuan rumah. Ya. Satu grupnya sama Guam, sama Korea Selatan, sama Laos. Jadi yang menang juara grup ini langsung ke Piala Asia. Waktu kita terakhir Piala Asia kan sempat masuk semifinal yang U23, ya kan? Terus ke kualifikasi Olimpiade, gagal juga gitu. Nah, Indonesia tuh sebenarnya setelah Piala AFF U23 ada kualifikasi Piala Asia U23. Oke. Setelah itu akhir tahun SEA Games. Jadi kalau misal pun kalah di sini, ini bukan turnamen yang benerannya gitu. Targetnya tuh lebih tinggi sebetulnya gitu. Dan tim ini kan juga dipersiapkannya kan belum terlalu lama. Oke lah, pemain-pemainnya itu sempat bermain di tim U20 beberapa ya. Tapi sama pelatih Gerald van den Burg kan mungkin nggak lebih dari 2 bulan mereka kumpul, mereka latihan dan nggak pernah uji coba internasional sebelumnya. Langsung tampil di turnamen ini gitu. Jadi ya kita tetap harus berharap dan jangan langsung menghakimi bahwa wah ini tim ini gagal gitu. Enggak, jangan sampai seperti itu sih. Nggak boleh ya? Nggak boleh, karena ini kan ya turnamen pertama mereka, nggak pakai uji coba internasional gitu kan. Apalagi sampai membuli pemain. Ya jangan. Jangan ya? Jangan. Yang dibully siapa? Yang minta dibully kemarin siapa sih? Nggak tahu saya kan situ yang pengamat. Saya mau nanya doang ini. Pas Sofer aja dibahas itu ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Komentar yang ketiga. Ini memang panjang jadi saya yang baca aja ya. Oh iya. Saya tahu Mas Erwin faktor U udah ngos-ngosan lah ya kalau ini penghinaan ini. Mata nggak kelihatan lagi kan. Oke, Jaka_stage. Sampai di final ini udah suatu kebanggaan untuk timnas U23. Saat ini meski banyak kekurangan yang belum disiapkan dari latihan penalti hingga finishing akhir yang masih menjadi pekerjaan besar untuk para pemain timnas. Jika nanti ada yang mengkritisi permainan timnas, moga menjadi pemacu semangat ke depannya untuk bisa lebih baik lagi dan gak kena mental yang mengakibatkan penurunan performa akibat nyinyiran dari fans fanatik sepak bola Indonesia. Semoga aja Indonesia bisa juara AFF U23 biar nanti ada yang janji mau makan mie ayam untuk semua wilayah Indonesia. Masih ada aja yang nagih nih ya. Masih lanjut. Tapi sayangnya kita kalah di final dari Vietnam ya. Tapi lagi-lagi yang disoroti adalah soal finishing dan juga ini mental. Memangnya kita masih ada mental block kalau untuk U23? Kalau ngelihat dari pertandingan sampai final ini menurut saya sih enggak ya. Mereka udah lewatin babak adu penalti ya, terus ke final dan di final juga sebenarnya kan golnya tadi memang kecolongan ya karena possession juga lebih banyak kalau menurut saya pemain-pemain memang PR terbesarnya adalah finishing ya. Finishing bagaimana mencetak gol dan bisa memenangkan pertandingan. Dan yang harus diingat kan sebenarnya gini, finishing itu oke, tugas utama striker itu cetak gol, tapi pemain-pemain lainnya itu juga harus backup gitu ya. Backupnya itu kirim umpan ke striker yang umpannya yang enak gitu, yang manis manja lah ya umpannya gitu ya. Jangan umpan racun gitu, diambil jadi susah sendiri gitu. Dan bisa cetak gol pemain lainnya gitu. Itu kan dukungan yang diperlukan oleh striker. Nah itu yang mungkin di pertandingan turnamen ini sampai ke final itu yang belum terjalin dengan rapi sih. Banyak yang menyoroti soal wasit, performa wasit tadi. Kalau Bung Erwin sendiri punya pandangan sendiri soal penampilan wasit? Wasit cukup fair sih kalau menurut saya. Ya. Yang kelihatan adalah
nggak dikit-dikit tiup peluit gitu. Jadi ada beberapa pelanggaran yang mungkin orang lihat, wah ini pelanggaran nih, tapi ternyata sama dia di play on gitu. Jadi itu merupakan fenomena yang menurut saya cukup bagus gitu, supaya pemain juga nggak dikit-dikit ngarepin pelanggaran gitu. Ya, banyak drama tadi ya. Ada ya. Keributan-keributan pasti ada itu ya. Iya, pas udah mau habis juga ya. Dramanya juga drama Korea karena pelatihnya sana kan pelatih dari Korea. Oh, iya kan? Bisa aja dia ya. Bisa. Saya aja bisa. Cepet banget loh kayak pelawak bener ini ya. Tektokannya ya. Oke, komentar nomor 4 silakan Bung Erwin baca. Ya, dari It's Comfort Production. Performa timnas semakin jauh daripada kenangan masa lalu dengan kita. Pakai curhat nih. Bawa kenangan lagi dia. It's Comfort Production. Oke, yang kelima dari Ed Yehoash. Performanya masih jauh lebih menjanjikan daripada janji teman yang minjem 100.000 terus bilang tunggu sampai aku sukses ya. Udah minjem 100.000 baliknya dicicil. Aduh, pernah ada pengalaman seperti itu nggak, Bung Erwin? Nggak tunggu sampai aku sukses, tunggu sampai kiamat ya. Itu lebih berat itu. Iya. Lebih lucu dari Otong ternyata ya. Besok bisa gantiin Otong ini. Wah terancam nih, Otong terancam nih. Oke, yang nomor 6 silakan Bung Erwin. Nomor 6 dari Siek Farab. Semoga timnas U23 semakin membaik dari sebelumnya dan terus membuat bangga negara. Tetap menyala timnas U23. Semoga terus menyala, tetap menyala timnas U23. Apa yang perlu dievaluasi sebenarnya, Bung Erwin? Uji coba perlu sih ya, mutlak perlu ya. Bagaimana mereka latihan bareng itu maksimal gitu ya. Karena kalau tanpa uji coba, hanya uji coba internal ya lawannya teman-teman sendiri udah tahu gitu kan. Susah juga kalau misalnya latihan mulu uji cobanya enggak, ya kan? Latihan mulu menangnya kagak. Kata Bang Benyamin. Katanya Bang Babe Sabeni. Ya. Babe Sabeni ya. Terus ya itu tadi PR-nya lini depan yang memang harus tajam gitu karena sepakatlah dari 756.000 komentar pasti 500.000 komentar bikin sampai bawah-bawah kertasnya Pak. Oh di bawah ya. Iya. Baca dulu saya cari dulu deh. Mejanya geser lagi. Aduh bahaya nih. Oke lanjut Bung Erwin. Nomor 7. Nomor 7 dari Dendels. Wah. Nomor 7 Dendels, nomor 8 Raffles nih pasti. Iya. Nomor 7 Dendels. Iya. Ini bukannya bikin jalan malah komen-komen. Anyer Panarukan dia yang bikin nih. Iya. Bener. Top banget memang sejarahnya ya. Di tangan Gerald Vandenburg, U23 makin cakep permainannya. Ala-ala Eropa gitu. Dan kurangnya cuma suplai bola ke Raven. Dan malam ini kita juara. Memang benar jarang suplai bola ke Raven itu menjadi sebuah hal yang krusial. Pastilah. Pasti. Masalahnya di situ, salah satu masalahnya. Salah satu masalahnya situ. Kan saya tadi udah bilang di segmen sebelumnya nih. Suplai. Ini baru ini ya? Iya. Segmen sebelumnya si Nurul tadi. Oh iya. Belum. Ya udah ntar segmen selanjutnya aja deh kita ngobrol lagi deh. Mantap bridgingnya ya. Ya, mantap. Oke, tapi belum jeda. Makanya baca dulu. Jadi gimana suplai bola tadi? Ya memang siapapun yang jadi striker kalau misalnya suplai bolanya itu nggak nyampe gitu, ya susah untuk cetak gol kan. Apalagi kalau lawan-lawannya dari lawan Malaysia, dari lawan Filipina, itu pemain-pemain lawan kan banyak sekali gitu berkonsentrasi di lini pertahanan. Susah untuk menembus pertahanan yang rapat itu kalau misalnya satu nggak dapat supply strikernya, udah nggak dapat supply dikerubutin banyak bek lawan lagi kan, kerubutin belum nerima bola udah dikerubutin gitu. Iya. Susah kan untuk untuk bisa mencetak peluang ya, untuk mencetak gol, untuk mencetak peluang. Ya pemain-pemain lainnya juga harus ada variasi. Contohnya misalnya pemain gelandangnya ada yang berani masuk ke dalam kotak penalti bawa bola gitu ya. Giring bola. Iya. Kalau bawa bola ya handsball ya. Iya, handsball kalau bawa bola. Bawa bola pakai kaki. Susah nih presentasi. Ada aja salahnya saya. Saya aja bisa saya. Oh iya. Jadi harus ada yang berani tuh ngambil keputusan. Menggiring bola ke dalam. Dengan
keunggulan individu, giring bola masuk ke dalam kotak penalti kan itu salah satu cara untuk membongkar pertahanan lawan. Giliran serius jadi susah ngomong. Ya udah kalau gitu kita baca lagi komen selanjutnya ya. Ini yang nomor 8, Adit_280826. Oh, performa Garuda Muda di Piala AFF U23 luar biasa ya. Bermain seperti tim yang baru dikumpulin dari CFD pagi tadi. Umpan nyasar. Finishing masih kayak cari sinyal di hutan. Tapi semangatnya sih, tapi semangat doang nggak bikin gol kan. Tapi tenang, kita tetap bangga kok. Karena setidaknya jersinya keren. Jersinya keren, kali ini kita pakai jersey putih di final. Iya, ini putih. Iya, sama saya juga putih. Ada pengaruhnya nggak? Terlalu klinik kalau itu. Kalau kalah aja, jangan nyalain jersey. Oke, nomor 9, Bung Erwin. Nomor 9, Project ID. Performa timnas saat ini semakin membaik daripada sebelumnya. Juara 1 atau juara 2 nanti. Yang penting kita sudah bangga, tetap rendah hati dan semangat berlatih lagi. Oke, harus berlatih lagi. Ya. Tapi gimana faktor pelatih? Apakah cukup menentukan dalam menentukan porsi latihan, strategi dan sebagainya? Apa perbedaannya dengan pelatih-pelatih sebelumnya? Jangan nyenggol-nyenggol yang sebelumnya, takut ah. Karena nggak nyebut nama. Kan ada lagi meme-nya tuh bertebaran lagi. Oh iya. Enak zamanku tuh. Gimana Bung Erwin? Jadi kalau sekarang Coach Gerard van der Broek, saya melihatnya ada perbedaan dengan gaya main menguasai permainan lebih lama, ya. Dengan possession yang lebih lama. Kan kelihatan ya dari belakang nggak langsung oper ke depan, tapi kadang-kadang diganti arah ke kiri atau ke kanan ya. Kalau sampai tengah ternyata di depannya masih di pertahanan lawan masih ketat, balikin lagi ke belakang. Dan beberapa pemain kan waktu diwawancara juga sempat bilang bahwa memang strateginya Coach Gerald itu menguasai bola selama mungkin supaya nggak cepat kehilangan bola. Salah satunya adalah supaya nggak terlalu capek gitu. Kalau cepat hilang bola itu kan ngejar-ngejar lagi itu kan menguras fisik. Yeah. Cuman mungkin karena memang belum terlalu padu, possession ini nggak bisa diakhiri dengan gol, dengan mencetak banyak peluang gitu. Tapi satu ciri khas dari tim yang sekarang ini yang kelihatan adalah possessionnya ini kelihatan kuat gitu ya. Pemain-pemain belakang itu juga bisa main, artinya sebagai ball playing defender, bahasa Jawanya seperti itu. Oh iya, saya tahu nih ini bahasanya football manager. Football manager Tanah Jawi. BPD. Apa tuh? Ball playing defender. Oh iya. Kan, Iya. Kan tinggal disingkat doang gitu. Saya aja bisa. Iya, gitu ya jadi ya. Iya, ada ciri khasnya seperti itu. Ya mudah-mudahan seiring berjalannya waktu makin sempurna karena ya itu tadi ada kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games. Iya, tapi kan percuma possessionnya kuat, nggak cetak gol, nggak menang, ya nggak menang juga gitu. Finishingnya kan harus diperbaiki lagi. Betul. Nih ya, harus diasah Harus lagi. diasah. Biar makin tajam. Setajam? Ya udah kita jeda dulu ya. Terima kasih Bung Erwin tadi atas analisanya. Bung Erwin lanjut apa enggak nih? Lanjut ya, sampai terakhir ya. Oke, siap. Siap ya? Insya Allah siap. Masalah honor mah gampang. Honor otong bagi 2. Iya. Karena honor otong nggak ada, minus ya. Malah tekor dong kita. Iya. Nombok dikit lah nggak apa-apa Bung Erwin. Ya udah kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.